Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina Supriyani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500125. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa dengan dosen pengampu Bunda Ajeng Priyendanirtias, Eshum MPD. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca. Nah, sebelum kita belajar membaca, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu punya buku yang berjudul Gajah Abrohah. Nah, sekarang kita mulai membaca buku ini ya. Yuk kita mulai. Nah, di sini gajah ini bernama Gajah Abrohah. Nah, di sini dia berkata, "Aku adalah makhluk Allah. Aku adalah makhluk ciptaan Allah yang terbesar di bumi ini. Badanku besar, telingaku lebar, dan belalaiku panjang sekali. Orang tuaku mengajariku untuk bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan kita rezeki. Ayah melatihku cara bertahan hidup di hutan, menggunakan belalai dan gading sebagai senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Selama hidup di hutan, aku merasakan kehidupan yang damai. Setiap hewan merasa bahagia dan bebas. Mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mereka terima." Nah, lalu ia berkata, "Namun, keadaan mulai berubah ketika manusia memasuki hutan kami. Aku melihat mereka menangkap teman-temanku. Aku berusaha melawan mereka tapi tidak berhasil. Nah, ketika aku sedang mengawasi daerah kekuasaanku, tiba-tiba kakiku terperosok ke dalam lubang. Sebuah jaring yang kuat mengikat tubuhku. Para penjahat itu tertawa. Hah, kata si penjahat. Si penjahat itu tertawa dengan riang karena berhasil menjebakku. Sekarang diriku terikat dan tidak bisa apa-apa. Begitu juga teman-temanku. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan kami, tetapi sering digunakan untuk kejahatan. Pemimpin penjahat ini adalah Abrohah. Para penjahat melatihku menghancurkan batu besar, dan mereka bersorak gembira saat melihat diriku berhasil menghancurkan batu tersebut. Setelah kami diberikan makanan dan minuman lebih banyak dari biasanya, aku mendengar Abrohah berteriak, 'Siapkan pasukan gajah, kita akan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah.' Kami yang tak tahu apa-apa menuju Mekah. Beberapa kabilah Arab bersatu melawan Abrohah, tapi mereka pun kalah. Abrohah bertemu pemimpin Quraisy, yaitu Abdul Muthalib. Abrohah memperingatkannya agar dia dan penduduk Mekah segera mengungsi agar bisa selamat dari amukan gajah. Sang pemimpin Quraisy dengan enteng menjawab, 'Aku ingin 200 untaku yang telah diambil oleh pasukanmu dikembalikan sekarang juga.' Sebelum pergi, terdengar Abdul Muthalib berkata kepada Abrohah, 'Ketahuilah, aku hanyalah seorang pemilik unta dan Ka'bah juga bertuan yang pasti akan menjaganya.' Abrohah kaget mendengar itu. Para penghuni Mekah pun telah pindah ke tempat yang aman. Abrohah dan pasukannya bersiap-siap menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menahan langkahku dan membisikkanku, 'Pilihlah kebenaran sebagai jalan hidupmu.' Bergerombol burung-burung kecil terbang di atas langit, masing-masing membawa 3 batu panas. 1 di paruh dan 2 di cakar. Mereka menjatuhkan batu itu tepat di pasukan Abrohah. Dan apa yang terjadi? Mereka pun mati seketika. Jadi, janganlah kita berbuat jahat terhadap seseorang. Maka, kisah dari buku ini
kita harus menjadi orang yang baik dan menjadi seseorang yang memiliki hati yang baik dan penuh dengan kebijakan dalam hati. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.